Oke, sebelum ke materinya, terlebih dahulu kita berdoa dulu supaya diberi pelajaran nanti ketika belajar sampai selesai. Oke, silakan ada yang memimpin doa. Di tempat duduk siapa? Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Sebelum ke materinya, terlebih dahulu Pak Weka menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan yang ada di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah bisa mengidentifikasi dan boleh berdiri dulu. Berdiri lagi. Tadi udah berdiri, sekarang berdiri lagi, nggak apa-apa. Siap ya? Tirukan yang ada di layar. 1, 2, 3. Cukup ya, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjut. Ada yang tahu apa itu aturan? Oke, apa Dok? Oke, aturan adalah peraturan yang dibuat supaya kita hidup rukun dan aman. Aturan membuat kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oke, bagus. Tadi pertanyaan dari Mbak siapa kita ya? Jadi yang dinamakan aturannya dibuat supaya hidup kita rukun dan aman. Tidak ada aturan membuang sampah. Kira-kira gimana? Sampah tercecer, ya, buang sampah sembarangan. Ini kenapa yang dinamakan aturan itu dibuat supaya kita rukun dan aman? Karena di lingkungan sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat. Terus selanjutnya, nah, mengapa aturan itu penting? Ada yang tahu? Coba. Oke, Mas Eka. Membantu kita hidup bersama dengan baik, membantu semua orang merasa aman dan nyaman, membantu kita belajar dan bermain dengan tertib. Oke, bagus tadi yang disampaikan oleh Mas Eka bahwa yang mengapa penting aturan itu penting karena membuat kita hidup bersama dengan baik supaya rukun. Terus yang kedua, membuat semua orang merasa aman dan nyaman. Nah, ini yang mana? Yang tahu? Cara membuatnya adalah dengan kita mendengarkan pendapat semua orang. Jadi semua apa itu berjalan. Terus kedua, membuat aturan yang mudah dimengerti. Yang ketiga, pastikan aturan adil untuk semua kok. Nah, oke, lanjut. Nah, apa sih hak anak di rumah? Yang tahu? Ini kita bahas tentang hak anak di rumah, yaitu pendapat, kasih sayang. Yang kedua, sehat. Terus yang ketiga, mendapatkan hak di. Jadi ketiga-tiganya ini kalian mendapatkan hak ketika dalam di rumah. Ada nama kelompok dan isi dari LKPD-nya. Kalian kerjakan dengan sepenuhnya. Kerjakan bersama. Satu kelompok 2 anak ya.
hasil diskusi kalian. Oke, boleh duduk kembali. Dari laki-laki ada? Oke, silakan sedikit merefleksi ya tentang berkaitannya dengan materi tersebut. Apa sih? Apakah ada hak yang pernah kamu rasakan tidak terpenuhi di sekolah? Kira-kira ada nggak? Kalau kita mau bertanya pada kalian, apakah ada hak yang belum dirasakan atau terpenuhi oleh di sekolah? Ada nggak? Kalau nggak ada, tidak ada. Atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk materinya kita simpulkan bahwa tadi dari keseluruhan aturan hak dan kewajiban itu adalah aturan itu penting untuk hidup bersama dengan hukum dan hak. Nah, terus kita juga mempunyai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah dan membuat aturan harus adil dan bisa. Nah, jadi dari tadi awal sampai akhir materinya adalah ini dari ketiga poin tiga ini intinya ini ya, bahwa aturan penting untuk hidup bersama dengan hukum dan hak. Nah, terus kita juga punya hak dan kewajiban ketika dalam di sekolah maupun di rumah. Nah, terus membuat aturan harus adil dan bersama-sama. Oke, tidak ada pertanyaan hari ini? Beras. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sing Prasto. Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Karena tidak ada, cukup sekian untuk kali hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama ya. Semoga ilmu yang apa tadi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.